pemuji dan yang saya cintai teman-teman sekelas TPD. Perkenalkan, saya Dinda Ayu Paragina selaku koordinator kelompok 4. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dinda Ayu Paragina, nomor absen 10. Yang pertama, nama majalah kami adalah Grafika 2022 yang bermaksud di mana majalah kami memilih pertama pada tahun 2022 dan semua berita prestasi maupun isi majalah memuat posisi pada Grafika tahun 2022. Selanjutnya tidak hanya bekerja dalam mapel SKK, melainkan juga berkolaborasi dengan mata pelajaran lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman. Mata pelajaran pertama kolaborasi yaitu desain publikasi dengan pengajar analis yang berkaitan dengan pembuatan mesin majalah. Yang kedua yaitu matematika pengajar basic, yaitu pembuatan layout majalah atau bentuk pengukuran antara peta isi majalah seperti judul dan subjudul. Yang ketiga, kolaborasi mata pelajaran dengan pembuatan majalah. Ini adalah penyusunan teks baca, artikel, tanda baca penulisan majalah, dan penggunaan sesuai kaidah dan sebagainya. Untuk majalah yang keempat adalah majalah bahasa Inggris. Kolaborasi mata pelajaran bahasa Inggris dengan majalah ini pembuatan teks PowerPoint dengan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam kolaborasi, yaitu terdapat dalam cover bagian belakang yaitu bab larang mengilas narkoba dan perkelahian pelajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang melatar belakangi pembuatan dan penyelesaian proyek akhir kami yang majalah ini. Yang pertama adalah melengkapi nilai-nilai pada mapel produktif dan mapel lainnya yang berkolaborasi dalam penyelesaian proyek ini. Selanjutnya juga untuk manfaat bagi para pembacanya serta berfungsi sebagai jurnal, terutama dari kita itu sendiri. Selanjutnya adalah urutan awal gambaran yang akan dilakukan oleh teman. Pertama, awal gambaran yang akan dilakukan adalah proses empat jurnalis, bagus dan sebagainya yang akan digunakan untuk membuat layout manual majalah. Tahap kedua yang adalah gambaran yang dibutuhkan yaitu aplikasi desain yang telah terdaftar di Fitri atau laptop, lalu aplikasi College Down untuk pembuatan cover dan aplikasi penjualan lainnya. Pada tahap pencetakan majalah ini kami akan menggunakan kertas art paper, tinta dan alat dan lain sebagainya untuk proses pencetakan majalah. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pembuatan majalah. Yang pertama adalah menganalisa majalah. Step pertama yang kita lakukan dalam penyelesaian proyek ini adalah menganalisa secara individu majalah yang telah diberikan oleh guru kami yang bertujuan untuk mengetahui isi majalah, komposisi majalah, ukuran yang benar, serta font yang seharusnya digunakan dalam isi majalah. Step selanjutnya adalah menerapkan analisa majalah. Ini juga merupakan tugas individual yang kita lakukan yang menerapkan mapel yang melakukan analisa majalah pada aplikasi desain secara individu supaya kami lebih mengetahui fitur dalam aplikasi desain. Dan yang selanjutnya adalah membuat daftar manual 8 halaman secara individual dan supaya mengetahui dan menguji kreativitas masing-masing siswa
dalam pembuatan dalam penulisan. Setelah kita melakukan tugas ini itu, kita mulai dari kelompok, dan ini bagian kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri dari Carolina yang berperan sebagai editor, author, serta desainer. Selanjutnya ada Elsa Bukimendias yang berperan sebagai editor dan author, serta Rangga Sarita, Rahman, dan Rehan sebagai pencari berita, artikel, dan gambar. Setelah kelompok sudah terbentuk, kami mulai berdiskusi untuk menilai manual yang akan diterapkan pada desain kami untuk pembuatan majalah yang akan dipraktikkan pada proyek ini. Step selanjutnya adalah memilih nama, berita, dan artikel yang akan dibahas pada majalah. Sebelum kami mencari informasi, kami mulai membuat judul majalah dan mencari berita apa yang akan kami angkat pada majalah kami nanti. Selanjutnya, kami mencari informasi yang sesuai dengan berita, artikel, dan prestasi yang akan dibahas, serta mencari gambar. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pada data sebelumnya kita sudah menyepakati berita utama yang akan kita bahas mengenai majalah belajar, serta dan artikel yang akan kita bahas adalah sedikit tentang belajar, dan selanjutnya artikel yang akan kita bahas mengenai percakapan. Sini saya mencari informasi tersebut tidak sendiri, tapi dibantu oleh Fikri Rahman. Saya membantu mencari informasi mengenai pertukaran pelajar dan studi video dari berbagai sumber seperti Google dan Instagram. Kemudian setelah mencari informasi tersebut, kami mencatat semua informasi tersebut dan menyusun tatanan bahasa tanpa mengurangi atau menambahkan isi konten aslinya. Setelah mencatat semua informasi tersebut, kami mulai mencari gambar yang dimotivasi juga oleh anak saya. Saya membantu mencari yang di dalam semua informasi tersebut. Maka selanjutnya dan tidak kita tahu sebenarnya. Maka selanjutnya setelah kita sudah mulai mencari teks berita yang sudah kita buat dalam mata pelajaran berbahasa Indonesia, kita mulai membuat dan menyusun majalah pada aplikasi desain secara visual tentunya. Dan yang pertama menerapkan manual di aplikasi desain yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tahap pertama yaitu mulai memasukkan layout pada aplikasi desain, memilih ukuran tempat, dan mulai membuat kanvas dengan ukuran atas bawah 1 cm, kiri kanan 1,5 cm dengan garis bagi. Setelah kita membuat ukuran-ukuran yang benar, kita mulai mengisi teks, berita, judul, quotes, gambar, serta label yang perlu kita tambahkan pada isi majalah. Selanjutnya kita juga menghias majalah seperti menambahkan warna tambahan, hiasan, dan pemilihan warna yang dominan warna putih pada majalah kita yang bertujuan untuk membuat pembaca lebih fokus dalam pembacaan majalah, karena majalah dominan untuk memfokuskan pembaca dalam membaca. Dan selanjutnya tahap akhir dan evaluasi setelah majalah mulai halaman 1 sampai halaman akhir itu sudah tersusun, kami berdiskusi kembali untuk mengecek mungkin ada yang typo atau kesalahan warna atau mungkin tambahan hiasan bisa kami tambahkan ke dalam majalah kami. Selanjutnya kita mulai membuat cover dalam novel desain grafis untuk cover depan dan cover belakang. Untuk cover belakang dalam kita menggunakan poster dan karya-karya kita yang kami hasilkan dari mata pelajaran lainnya. Selanjutnya kita mulai membuat komposisi siap cetak untuk dikirim ke tempat pencetakan.
Selanjutnya kami akan menampilkan buku dan video kami. Buku yang kita gunakan, dan ini buku yang kita buat, kami membuat pada web Handflip di Android. Selanjutnya kita akan menampilkan video proses pembuatan majalah kelompok. Kami mulai menganalisa contoh majalah yang diberikan guru kami. Membuat manual 8 halaman sesuai kreativitas masing-masing. Selanjutnya menulis satu layout terbaik di antara anak-anak. Kami mulai membuat majalah dan diawali dengan mencari artikel dan gambar yang akan dimasukkan dalam majalah kami nanti. Kami juga mulai menerapkan lagu manual pada aplikasi misal mengisi teks dan gambar, memberi warna dan desain tambahan untuk memperindah majalah. Mulai membuat cover majalah dalam waktu yang sangat habis. Akhirnya sudah selesai. Hasilnya terlihat enak. Ini hasil majalah kami yang masih tercetak. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa peran dalam pembuatan video tersebut, mulai dari kita sendiri yang berperan sebagai voice over, editor, dan videographer. Selanjutnya Romansa Rita yang berperan sebagai penulis skrip dan Elsa Kirahman yang sebagai talent juga. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya hari ini, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sekalian untuk bisa disampaikan. Kalau isi yang pernah dibaca itu saya di tapi ya masing-masing kelompok punya kelebihan masing-masing ya. Ada yang di covernya, ada yang beberapa Jangan ya. ada yang proses pengerjaannya maupun presentasinya gitu ya. Nah kalau di sini bisa juga karena kita sudah tua juga ya, mungkin ya usia 50 tahun ke atas. Jadi kalau melihat mau bacanya itu kayak nyaman gitu ya, karena mungkin warnanya tidak terlalu banyak. Ya karena usia juga berbeda. Kemudian yang saya tanyakan adalah siapa yang memilih konsep warna ini? Dan memilih konsep warna kita saya dan juga sama. Desainer harus bisa sebagai pembuat atau pencipta desain, tidak hanya menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.